terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru bahwasanya bisa meluangkan waktunya untuk kami dapat mensosialisasikan penerapan dan diseminasi budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Maksudnya dari penerapan dan diseminasi di sini kita akan mencoba untuk menyebarkan apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di dalam lingkungan satuan pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan kesepakatan kelas atau kesepakatan diskusi kita di hari ini. Bahwasanya yang pertama itu fokus, harapannya kita di sini dapat fokus untuk bisa menyimak berbagai materi yang akan disampaikan dan tidak terfokus dengan handphonenya masing-masing agar dapat konsentrasi terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, aktif di sini harapannya peserta dapat aktif menyampaikan pendapat, dan jika memang ada yang perlu ditanyakan silakan nanti ditanyakan. Dan yang ketiga, kolaboratif. Di sini kolaboratif agar dapat bekerja sama antar peserta, harapannya karena nanti akan ada beberapa tugas yang akan kita kerjakan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Bahwasanya di sini kita tadi datang di ruangan ini secara bersih, harapannya nanti saat keluar pun dari ruangan ini harapannya ruangan pun tetap bersih. Yang kelima, saling menghormati. Harapannya di sini jika memang nanti ada yang berpendapat atau mengutarakan pendapatnya, harapannya peserta lain dapat mendengarkan dan merespon dengan aktif. Di sini diseminasi kami beri judul tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan tema menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan. Konsep inti dari budaya positif bahwasanya yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi dan perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Untuk nomor 1 sampai dengan 4 itu akan saya sendiri akan menyampaikan, akan menjelaskan. Dan untuk yang ke-5 sampai dengan ke-7 itu nanti akan diisi oleh Ibu Dwi Marina. Ibaratkan sebagai seorang petani yang menimai bibit jagung dan merawat jagung tersebut agar tumbuh subur secara maksimal. Ada yang bisa menyimpulkan di sini apa maksud dari Bapak Ki Hajar Dewantoro? Mungkin bisa saya di sini ada mic satu lagi, silakan jika ada yang ingin berpendapat menyampaikan pendapatnya tentang filosofi ajaran Ki Hajar Dewantoro secara acak tidak apa-apa. Menurut pandangan Bapak Ibu, apa sih maksud dari guru itu diibaratkan sebagai seorang petani? Coba ya. Mau berubah ya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang pola pikir yang saya lihat sejenak tentang perubahan paradigma belajar. Yang saya lihat di situ adalah guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung dan merawat jagung tersebut agar tumbuh subur secara maksimal. Mungkin dalam artian yang saya tangkap di sini adalah
seorang guru itu memang dari awal sebelum melaksanakan pembelajaran itu dia harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama peserta didik. Mungkin mulai dari tahap awal itu penyiapan perangkat ajar, kemudian peserta didik di dalam kelas. Pada saat pelaksanaan pembelajarannya juga, gurunya juga mungkin harus melihat kondisi dan kemampuan peserta didik, sehingga itu juga nanti akan sangat menentukan proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru juga harus melalui tahapan-tahapan yang bisa merangsang pola pikir anak selama pelaksanaan pembelajaran. Mungkin akan juga memberikan sedikit improvisasi pada saat pembelajaran agar daya tangkap anak bisa terfokus pada materi. Semuanya memang harus dilakukan secara runtut agar bisa maksimal mencapai tujuan yang kita harapkan. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Ya, sudah bagus ya dari konsepsi dari Bu Mary bahwasanya guru itu ibarat seorang petani. Jadi di sini bahwasanya Ki Hajar Dewantara menyebutkan di sini bahwasanya guru itu diibaratkan seorang petani. Berarti sekolah ini kita ibaratkan itu sebuah ladang. Guru petaninya, sedangkan muridnya siapa? Kalau diibaratkan tanamannya. Nah, jadi subur atau tidaknya tanaman tersebut tergantung dengan petaninya. Oleh karena itu, di sini Kak Hadi menyebutkan bahwa guru diibaratkan seorang petani. Tumbuh kembang anak tersebut, maju atau tidaknya anak tersebut tergantung dengan petaninya, tergantung dengan gurunya. Apakah guru tersebut memberi pupuk yang bagus, menyiram setiap hari tanaman tersebut, itu sudah tergantung dengan gurunya masing-masing. Nah, oleh karena itu bahwasanya di sini anak itu sudah digariskan bahwasanya kita di peribahasa zaman dulu tuh anak itu ibarat kertas kosong. Ternyata dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu berbeda. Bahwasanya anak tersebut, masing-masing anak itu tidak lagi kertas kosong. Ini yang perlu kita rubah. Jadi anggapan bahwasanya anak ini yang dari TK, PAUD ataupun SD kelas 1 itu kertas kosong, itu bukan. Bahwasanya di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan anak itu sudah ada kuadratnya masing-masing. Dalam istilah peribahasa bukan kertas kosong tapi kertas yang masih buram. Masih sudah ada garisan tapi masih abu-abu. Tugas guru apa? Tugas guru itu menebalkan garis tersebut, Bapak Ibu. Jadi bahwasanya jika ada beberapa anak yang kita temukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin dia bukan jalurnya di situ. Contoh, ada anak yang dominan di matematika, ada anak yang dominan di pelajaran seni, ada juga anak yang dominan di pelajaran olahraga. Tugas kita apa? Jangan memaksakan anak tersebut untuk ikut dengan kegiatan olahraga jika memang dia dominan di kegiatan seni atau kegiatan yang lain. Tugas kita hanya menebalkan apa yang sudah digariskan dia di kertas kosong tersebut tadi. Jadi harapannya pikiran kita, persepsi kita terhadap paradigma belajar bisa berubah. Jadi bahwasanya anak bukan lagi kertas kosong, dia sudah mempunyai garis yang samar-samar
dan tugas kita hanya menebalkan. Dalam menebalkan garis tersebut itu tergantung kita juga, apakah dia itu akan tebal atau tetap tipis sampai dia membesar. Itu tadi, jika memang kita pupuk, kita rawat dengan senang hati, insya Allah anak tersebut sesuai dengan garisnya, sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, guys, di sini akan ada pertanyaan romantik. Silahkan dijawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa, Bu Nur? Karena Kenapa? Alasannya kenapa tidak? sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi hukuman itu bukan berarti membuat anak itu jerah. Kalau menurut saya, karena setiap anak itu kan memiliki pola tingkah laku masing-masing gitu ya. Jadi tidak harus dihukum supaya mereka menjadi disiplin. Bisa menggunakan bimbingan dengan pembelajaran yang bahasanya pendidik gitu. Udah bisa itu. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau berkomentar? Hukuman ini dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Kata Bu Nur tadi tidak setuju, yang lain berarti setuju atau bingung? Oke, pertanyaan selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa meningkat nggak disiplin anak jika kita memberi hukuman berupa hal yang positif kayak membaca atau membersihkan halaman? Bisa. Oke. Selanjutnya, silakan nanti disimpan dulu jawabannya, diingat-ingat. Nanti kita akan membahas. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Iya. Setuju? Iya. Oke. Kita akan bahas tentang disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti akan ada motivasi di materi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Dengan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab tadi, apa hubungannya dengan disiplin positif? Ada yang bisa memberikan statement atau persepsinya? Oke, jadi di sini bahwasanya seperti yang dijelaskan pada pertanyaan yang sebelumnya, bahwasanya penerapan disiplin positif di sini kita dapat membentuk karakter anak agar lebih dapat menghargai tanpa adanya hukuman yang seperti yang dijelaskan tadi, tanpa kita hukum, tanpa kita
beri sanksi itu mereka disiplin sendiri, dan disiplin positif tersebut tumbuh dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Disiplin itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Yang kedua, menggali potensi diri menuju sebuah tujuan. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Oke, jadi di sini disiplin positif bahwasanya itu memang harus tumbuh dari motivasi internal, motivasi diri sendiri, bukan dari luar atau dari eksternal. Dan di sini juga dapat menggali potensi yang nantinya akan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga, dari disiplin positif mereka bisa mengontrol diri dari hal-hal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah teori motivasi dan perilaku manusia. Menurut Dian Nielsen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, bahwasanya di sini dijelaskan 3 alasan. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal tersebut, ya. Contohnya motivasinya dia hanya untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa nggak dilakukan anak-anak kita? Dia cuma sekedar melakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contoh, anak piket cuma sekedar piket biar dia tidak dilaporkan ke gurunya, biar dia tidak dihukum. Pernah Bapak Ibu temukan di kelasnya? Oke. Jadi ini motivasi yang paling rendah. Ya, dia hanya sekedar formalitas saja. Yang penting dia menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang di tingkat yang sedang, bahwasanya di situ jika ada imbalan baru dia akan termotivasi. Jika dia diiming-imingi sebuah hadiah atau apapun di dalam suatu kelas atau di dalam kita saat mengajar, baru anaknya akan aktif. Jadi tidak disarankan juga untuk menerapkan motivasi yang nomor 2 ini kepada peserta didik kita. Yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang tertinggi, motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa adanya hubungan dari luar ataupun dari lingkungannya. Oke, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Oke, silakan Bapak Ibu lihat, baca di layar. Tentukan yang nomor 1 sanksi, hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau sanksi? Sanksi atau hukuman? Hukuman atau sanksi? Oke, nomor 2
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau sanksi? Oke, yang pertama itu adalah sanksi, yang kedua baru hukuman. Oke, jadi di sini ada tabel. Bahwasanya di dalam pendidikan, seperti yang kita bahas di nomor 1 tadi tentang perubahan paradigma belajar, bahwa di sini jika kita memberi hukuman kepada peserta didik, itu masuk ke dalam identitas yang gagal. Dan jika kita dalam identitas yang sukses, kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Sekarang pertanyaan. Hukuman yang apa, konsekuensi yang apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bu Desi? Oke, silakan pakai mic Bu Desi, coba. Gimana? Kalau di konsekuensi itu kan dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Kalau di hukuman, gimana ya? Ya sebenarnya sama aja. Dia kan ada kesalahan juga, lalu diberi hukuman. Oke. Tapi lebih ke Ada yang bisa? memberikan efek yang positif gitu kali. Oke. Ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Bu Aliza, pendapat Bu Aliza seperti apa? Kalau bedanya hukuman dan konsekuensi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sih hukuman itu seperti apa ya? Memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan peserta didik yang dilakukan. Oke. Kalau Konsekuensi? konsekuensi ini adalah memperjelas yang dia itu sudah melakukan kesalahan, cuman diperjelas lagi konsekuensi gitu. Oke, terima kasih. Menurut saya sih. Ya, terima kasih Bu. Oke, jadi lebih gampangnya dengan bahasa kita, kalau dia hukuman, dia itu belum tersepakati. Jadi antara guru dan murid belum ada kesepakatan awal. Jadi tapi kalau dia konsekuensi, dia sudah ada kesepakatan awal dulu dengan peserta didik. Jika dia melakukan itu berarti konsekuensinya dia harus ini. Jadi bedanya itu. Ya. Oke, sekarang akan saya bagikan kuesioner. Silakan Bapak Ibu isi. Di sini ada pernyataan-pernyataan yang seperti tadi yang sudah dicontohkan. Bapak Ibu tinggal isi apakah dia berupa hukuman atau konsekuensi atau sanksi dari pernyataan tersebut. Contohnya seperti tadi yang sudah kita coba. Ini silakan nanti diisi, diberi nama dan diisi. Jadi kita dapat melihat seberapa paham dari materi yang sudah disampaikan atas pendapat Bapak. Udah cukup ya? Oke, silakan diisi. Saya beri waktu kurang lebih 2-3 menit.
isiannya. Di materi selanjutnya itu kita masuk ke keyakinan kelas. Dalam menilai perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kenapa keyakinan tidak peraturan? Karena di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi harapannya setiap di awal pembelajaran atau awal semester baru, tahun ajaran baru, jika kita berada di pemuri baru, harapnya kita dapat membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena dari keyakinan kelas kita dapat menanamkan apa yang murid-murid kita yakini. Sama halnya dengan kita memilih sebuah agama. Jika kita tidak yakin dengan agama Islam, maka kita tidak akan melaksanakan apapun yang tertera di dalam hadis ataupun Al-Quran yang dijelaskan di dalam agama Islam. Jadi kenapa dia tidak peraturan bukan keyakinan? Kenapa dia harus keyakinan bukan peraturan? Karena harapannya peserta didik ini yakin mereka bisa melakukan hal-hal yang tertera dalam keyakinan kelas tersebut. Oke, pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Jadi acak, tidak berbentuk. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal yang secara umum. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Berarti di sini dalam pemilihan kalimatnya pun berupa harus kalimat yang positif. Yang keempat tidak terlalu banyak. Jadi ada cuma hanya sekedar beberapa saja seperti kita tadi di awal. Apa saja yang masih ingat keyakinan kelas kita tadi? Kebersihan, aktif, kolaboratif, fokus, saling menghormati. Ya, jadi cukup pendek tapi maknanya bisa luas. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita buat keyakinan kelas harus disesuaikan dengan kondisi warga kelasnya. Tidak serta-merta ikut aturan kita, murid harus ikut, tidak. Jadi harus kita sesuaikan dengan keadaan kelas. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi di sini peserta didik diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Apa yang mereka sepakati, apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus tidak lakukan. Yang keempat, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya kurang lebih seperti tadi. Jadi peserta didik diwajibkan untuk berpendapat apa yang harus mereka terapkan di dalam kelas dan diikuti oleh seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Contohnya, jika beberapa keyakinan sudah masuk ke dalam diri mereka sudah jarang melakukan, bisa ditinjau kembali keyakinan mana yang perlu dirubah atau keyakinan mana yang tidak cocok dengan keadaan atau lingkungan kelas masing-masing. Oke, terima kasih untuk hari ini pemaparannya dari saya, dan selanjutnya
akan dipaparkan oleh Bu Dwi Marinasari. Tapi sebelum ke Bu Dwi Marinasari, biar gak ngantuk, kita coba sebuah permainan. Mohon Bapak Ibu bisa fokus. Nama permainannya maju maju. Jadi silahkan Bapak Ibu pikirkan kata kunci permainannya itu maju maju. Ya, kata kuncinya maju maju. Oke, sekarang hari nanti siang, jadi ini ada cerita. Nanti siang saya mau pergi ke Jakarta. Barang yang pertama saya bawa jambu. Barang kedua yang saya bawa anggur. Barang ketiga yang saya bawa apa? Salah. Salah. Ingat kata kuncinya maju maju. Lengkeng. Uang. Salah. Saya pergi ke Jakarta nanti siang. Pertama saya bawa jambu, saya bawa anggur. Yang barang ketiga yang saya bawa Baju. yang saya bawa apa? Sepatu. Baju. Yang saya bawa kelengkeng. Jangan coba dipikir lagi. Jangan beritahu kawannya, biar kawannya mikir sendiri ya. Sekarang lusa saya pergi ke Medan. Lusa saya pergi ke Medan. Barang pertama yang saya bawa mangga. Barang kedua apa? Barang kedua apa? Ingat kata kuncinya maju maju. Barang pertama yang saya bawa mangga. Barang kedua apa? Saya pergi ke Medan. Barang yang saya bawa kedua itu ember. Ingat kata kuncinya maju maju. Oke, kita coba lagi ya. Saya besok pergi ke Papua. Saya bawa paku. Pertama yang saya bawa paku. Barang kedua yang saya bawa uang. Uang. Bawa ayam. Barang ketiga yang saya bawa apa? Uang. Salah lah. Ayo. Jadi apa kalau dia uang? Ayam. Apa lagi paku? Ayam. Apa? Anjing. Kambing. Saya pergi ke Papua. Barang pertama yang saya bawa paku. Barang kedua ayam. Barang ketiga apa? Pakis bisa. Oke. Bisa maju satu, bisa. Oke. Sudah bisa maksud?
bisa bawa payung juga. Sekarang saya pergi ke Kalimantan. Saya pergi ke Kalimantan, ya. Barang kedua yang saya bawa ayam. Barang kedua yang saya bawa ayam. Barang kelima yang saya bawa apa? Barang kelima. Ya. Ayam. Ayo. Barang kelima. Barang kelima. Ya, barang kelima. Barang kelima suatu mangga ya? Bawa mangga. Oke. Oke. Sekarang lebih cepat ya, jangan lebih cepat. Oh iya. Sudah maksud? Oke, sekarang kita coba. Saya mau pergi ke Sulawesi. Barang pertama yang saya bawa itu susu. Barang ke-8 yang saya bawa apa? Yang ada di sini nggak ada ikan. Bawa ikan. Oke. Terakhir ya. Siap lebih cepat lagi. Ingat kata kuncinya maju ya. Saya mau pergi ke Pekanbaru. Barang pertama yang saya bawa pupuk. Barang ke-7 yang saya bawa apa? Ayam. Bawa ayam. Oke. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Orang saya di Sulawesi yang susunya saya itu nyampe 8 aja ini. Ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja, jika dengan saya ya Bapak Ibu melihat waktu juga. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan, baik itu usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ketika kita mendapatkan yang kita inginkan dengan memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pertanyaannya, apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? apa kira-kira kebutuhan dasar manusia? Bahan pokok. Oh. Kasih sayang. Utama itu ya Bu. Apa lagi Bu? Kalau kasih saya masuk primer apa sekunder? Primer untuk hati. Primer. Kalau kita kasih sayangnya penuh, insya Allah yang lainnya berjalan dengan lancar. Ada lagi selain apa tadi? Makanan, apa tadi sana
kemudian kasih sayang, ada lagi? Ada lagi? Lanjut. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kita bekerja ini untuk bertahan hidup, ya tidak Ibu? Ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita merasa dikasih dan disayangi, hidup kita bahagia dan kita akan memberikan hal yang positif baik untuk diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Betul? Ya. Kemudian ada penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan. Apa Bu? Gimana Bu? Jangan menyampaikan dengan suaminya. Oh. Nanti bisa disampaikan di rumah. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bahkan kita memiliki suatu kelebihan yang kita rasa itu pantas untuk menjadi sebuah nilai lebih pada diri kita. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Itu menjadi kebutuhan dasar tidak? Ya. Kebebasan adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini sedikit mirip dengan cinta dan kasih sayang, tapi berbeda. Penjelasannya seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan atau minuman, pakaian. Kebutuhan biologis sebagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, memiliki keturunan contohnya. Kemudian ada lagi komponen psikologis pada kebutuhan ini, meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, merasa diri kita diterima di lingkungan kita. 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Contoh, di SDN 1 Negara Citua, ketika saya ada sedikit apa ya bahasanya, ketidaknyamanan dengan orang lain misalnya, kemudian merambat ke si A, ke si B, ke si C, ke si D. Akhirnya saya merasa malu dan tidak nyaman untuk datang ke sekolah ini. Akhirnya apa berpengaruhnya? Kinerja saya menurun, anak-anak yang harusnya maksimal mendapat ilmu dari saya jadi berkurang. Kemudian perasaan saya yang merasa mau pulang terus, seperti itu. Tapi semoga di tempat kita itu tidak terjadi dan penuh dengan rasa sayang dan cinta. Selanjutnya Pak, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi yang sudah berpendidikan profesi, yang sudah ikut guru penggerak, ini merasa sudah kuliahnya sudah S2 atau memiliki kemampuan di bidang lain seperti kepramukaan, menyanyi dan lain-lain, itu kan kemampuan yang bisa ditonjolkan menjadi nilai lebih dari diri kita, sehingga kita merasa diri kita mempunyai power dari orang lain, seperti itu. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan akan pilihan, contoh saja, kalau seandainya saya itu merasa saya pintarnya nyanyi, tapi saya dipaksa diberikan tugas menjadi pendamping PMR, apakah berjalan dengan baik? Ya tidak, karena saya tidak ada kemampuan di bidang itu. Jadi kepala sekolah kita dengan memberikan pilihan pada diri kita sendiri untuk menjadi pembina atau pembimbing di ekstrakurikuler yang kita kuasai sesuai dengan pilihan kita. Nah itu kan merupakan suatu kebebasan yang nyata yang kita rasakan di tempat kita bekerja saat ini. Lanjut Pak. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa. Tadi kita sudah bermain ya Bapak Ibu. Senang tidak? Senang ya, tadinya ngantuk, bosan dari lama amat sih. Tapi kan akhirnya hidup kembali, senang lagi, segar lagi matanya. Itu bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan dan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ada anjing, ada lumba-lumba, primata dan lain-lain, itu bermain. Saat mereka bermain, mereka pelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda. Restitusi 5 posisi kontrol. Pak, ke yang 5 tadi dulu, saya berlanjut ke yang 6 ini ya. Contoh ini Bapak Ibu, ketika ada anak dia memukul temannya, kita panggil anak tersebut, "Nak, kenapa kamu kok mukul si Alif?" misalnya. Si anak tersebut bilang, "Gak apa-apa Bu, saya seneng aja Bu." Nah, itu sedang memenuhi kebutuhan dasar apa sih yang dilakukan anak tersebut? Apa itu? Hah? Walaupun itu Ya, secara 5. psikologis, mungkin dia punya kepuasan tersendiri, kesenangan tersendiri setelah melakukan. Oh, jadi menurut Bu Mary, anak tersebut melakukan untuk merasa dia senang. Iya, walaupun dengan menyakiti orang lain, tapi kesenangan dia yang sedang dia usahakan, berusaha sedang penuhi, yaitu kebutuhan akan merasa senang. Kemudian ada lagi Bu, ada anak yang dia setiap kali mau berteman tuh dia dikucilkan. Nah, terus dia mencari cara, gimana saya coba-cobalah saya buang sampah di meja guru. Jadi setiap hari dia buang sampah di meja guru. Sampai akhirnya saya panggil, "Kenapa kamu lakukan itu?" "Gak apa-apa Bu, soalnya teman-teman saya ketawa Bu kalau lihat saya buang itu." Akhirnya banyak yang mau temenan sama saya. Nah, kalau itu kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Dari perhatian ya. Dari perhatian dari kawan-kawan. Apa tadi? Cinta dan kasih sayang tadi maksudnya ada perasaan ingin diterima. Ya, dia berusaha mencari orang lain atau kelompok yang bisa menerima dirinya. Lanjut Pak, yang ke-6. Restitusi 5 posisi kontrol menurut Daniel Bossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memberikan weight, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada yang tahu 5 posisi kontrolnya? Kira-kira
seorang guru. Ini sebelumnya pernah teman Oke, berikut 5 posisi kontrol. Ada 1 sebagai guru, sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira ibu-ibu ini merasa dari 5 posisi kontrol ini mana yang sudah ibu jalani? Saya coba ke Bu Maya. Bu, dari 5 posisi kontrol ini ibu sudah masuk kemana sih? Pakai mic-nya Bu, boleh Bu? Nomor 1. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut 5 posisi kontrol yang pernah saya lakukan ada penghukum. Hukum ini kita menghukum murid dengan alasan misalnya tidak boleh besok mengerjakan tugas ya atau PR. Apabila tidak mengerjakan PR, akan ibu hukum berdiri di depan kelas. Seperti itu. Dan apabila misalnya anak tidak mengerjakan PR, itu akan dihukum dengan tangan di atas telinganya. Berarti ibu mengibaratkan diri ibu sebagai penghukum ibu. Ada lagi Bu, atau hanya penghukum saja? 3 itu sebagai teman, ya. Dengan saya mengajar kelas 1, saya bisa sebagai guru dan sebagai teman. Misalnya ada kelas 1 ini kan, Bu, sini Bu, dipeluk, kadang-kadang nak sini, cium ibu nak, dicium sekali. Oh, ini ya Aditya bisa mengerjakan ini ya, bisa Bu ya, cium sekali. Itu bisa jadi sebagai teman ya. Iya kan kelas 1 kita harus mengayomi seperti itu. Ya. Sudah Bu, berarti Bu Maya memposisikan dirinya sebagai penghukum dan sebagai teman. Kemudian dengan Bu Mariana Bu, bagaimana Bu? Ibu kemana nih belakangnya Bu? Ibu merasa ibu ini gimana sih sebagai guru pada anaknya? Kalau saya dari kelima poin yang ada di situ, saya juga memilih penghukum juga, karena apa ya? Untuk kelasnya sendiri itu super dan luar biasa. Contohnya kemarin itu kata Bu Alija kayak gini, saya udah bilang dengan anak, kalau ribut pas saya praktek, orang satu saya denda 150.000 kalau ribut. Saya ikut juga jadi putri. Oh ya nak, kalau pas ibu praktek besok hari Kamis, kalau anak-anak ribut, orang satu ibu denda 100.000. Jadi anak-anak itu kayaknya rasa takut karena mengeluarkan uang 100.000 tersebut. Diancam berarti ya. Ancaman. Hanya penghukum Bu? Enggak. Yang ketiga juga termasuk apa itu bacaan itu kan dia teman ya. Seperti kayak anak-anak itu, Bu nggak bisa buka air minum, terpaksa dengan dongkol, sudah gede masih minta pakai. Ibu buka padahal dalam hati. Itu termasuk itu Budi. Ya, terima kasih Bu Mariana. Terakhir, Bu, siapa ini Bu? Ada yang mau mengibaratkan diri dari 5 posisi kontrol tadi? Ada yang berbeda nggak? Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Semuanya hanya penghukum dan teman atau tidak? Tidak saya. Tidak menghukum. Bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 5 poin yang dari depan. Menurut saya sih, saya nggak pernah hukum sih. Cuman saya ini hanya memonitor, mengajak anak-anak. Umpamanya kalau ayo nak pungut sampah ya bareng-bareng, hanya pemantau saja. Ini kemarin ya mungkin cuman bukan termasuk hukuman sih, cuman saran. Nah besok setelah saya praktek ribut melanggar dari istilah komitmen kita, ibu akan beri sanksi 150.000 sebagai sanksi saja sih. Nah, yang kedua pilihan saya adalah teman. Ya, anak-anak itu karena dia kelas 2
kita harus ramah dan kita harus ayomi, kita harus ngajak kerjasama. Ditanya apalagi anak kelas 2 itu masih banyak yang belum bisa menulis dan membaca. Jadi kalau kita nggak sabar menghadapinya ya bahwa kita akan emosi. Maka saya hanya sebagai ini monitor atau penonton. Pilihan saya yang keempat dan ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya terakhir Bu, Bu Mary, silakan Bu. Ibu, menurut Ibu itu berada di posisi kontrol yang mana sebagai seorang ibu? Gak apa-apa Bu kalau bisa dipenuhi. Ayo silakan Bu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang marah-marah tadi pagi itu Bu, bukan masuk ke sini, itu selaku Bu Cat. Kalau saya terkadang sih saya masuk ke nomor 2, 3, dan juga karena saya merasa saya guru di dalam kelas saya itu menjadi sebuah pimpinan yang mengelola anak-anak saya di kelas. Jadi saya merasa masuk di nomor 2, 3 dan juga 5, walaupun yang 5 sebenarnya belum tercapai banget. Tapi ada termasuk juga sih Bu yang ke-1 ya. Nah, kalau saya lebih ke kalau misalnya kan suruh piket gitu kan itu berkumpul namanya. Karena itu kewajiban yang sudah disepakati setiap pelaksanaan piket setiap harinya punya tanggung jawab sendiri. Kalau saya di nomor 2, 3 dan 5, tapi kalau 5 sih saya rasa saya udah melakukan. Saya jadi kepala lah istilahnya di ruangan saya itu. Kalau nomor 2 itu contohnya misalnya yang saya ini membuat rasa bersalah, saya juga merasa salah, murid saya pun merasa salah. Kenapa? Karena saya dari awal masuk di kelas 5 itu saya memberikan tugas secara mandiri untuk anak-anak saya itu tentang hafal perkalian 6 dan 7. Dari awal masuk kelas 5 sampai hari ini baru 1 orang yang setor itu perkalian 6 dan 7. Jadi saya merasa bersalah di diri saya, apa kebanyakan 2 perkalian sekaligus itu 6 dan 7 ya. Nah, kalau untuk anak-anak saya tanya pelajaran matematika, ada nggak yang mau maju hafalannya? Nggak ada juga yang mau maju. Ada anak saya keceplosan, Bu kebanyakan Bu, katanya langsung 2. Padahal kan itu seharusnya udah dari kelas 3 dan 4 mereka udah belajar. Padahal di kelas 4 dulu saya udah sampai 6 dan 7 hafalannya. Kok baru berapa sih belum sampai 1 tahun udah lupa semua. Jadi saya merasa di situ mungkin karena kebanyakan menurut anak-anak. Kemudian kemudian sebagai teman ya seperti yang udah banyak dicontohkan, tapi ya seperti Bu Maya juga minta ciuman dan ada saya bilang nggak sering, saya minta cium nanti diviralin saya tadi ada orang masih Masih baca ya. Masih bau ini yang masih bau beda. kalau di saya di posisi teman, kebetulan banyak anak saya itu memang murid saya di kelas 4. Jadi mereka sedikit banyak saya juga udah saling mengerti dan memahami sifat masing-masing. Jadi mereka itu terkadang punya sedikit cerita lucu mungkin mereka alami waktu belajar dengan guru lain. Mereka akan bercerita dengan saya. Nah, saya pun dengan senang hati mendengarkan curhatan mereka, meskipun itu tentang guru yang lain pada saat masuk kelas saya. Jadi saya merasa saya bisa jadi teman mereka yang baik gitu untuk bercerita. Kemudian yang terlebih di posisi manajer, saya memposisikan diri saya sebagai ketua atau pimpinan di kelas. Ya alhamdulillah, meskipun kata guru lain nggak seperti apa yang saya ceritakan anak-anak saya, tapi kalau menurut saya pada saat saya di dalam kelas itu mereka bisa mengikuti semua kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Misalnya yang selalu saya terapkan setiap hari itu mereka biasa anak-anak sebentar alasannya kalau keluar
mereka pengen buang air kecil ke kamar mandi, tapi saya memang sudah buat keyakinan bersama itu boleh kita lakukan. Dari jam pertama masuk sampai dengan istirahat petang itu hanya 1 kali. Saya sudah bisa mempraktekkan itu, walaupun dia hanya di lingkup kecil kelas saya sendiri sih sebenarnya. Saya sudah bisa memposisikan itu, meskipun pendamping guru lain ya belum katanya sih. Tapi kalau selama pelaksanaan saya, ya saya sudah bisa menerapkan itu. Baiklah, itu penyampaian saya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang sebagai penghukum membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan ada juga yang merasa sudah menjalani sebagai manajer. Iya, jadi Bu kalau membuat rasa bersalah itu kayak, nah ini jangan kotor dong, kalau kotor kan ibu sedih. Nah, jadi kan merasa bersalah itu guru yang membuat rasa bersalah. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau seperti tadi, kalau kamu ribut nanti kamu saya denda 100.000. Waduh, cepet kaya gitu. Kemudian ada kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kalimat yang negatif sebagai penghukum. Kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi sudah saya contohkan sedikit. Biasanya guru akan bersuara dengan lebih lembut. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus mencoba memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan sekolah kita jadi malu. Itu membuat rasa bersalah pada murid. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu ibu, tolong ibu, ya nak ya. Kemudian ayo ingat tidak banyak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama kamu. Ibu loh yang dulu waktu itu gantiin kamu waktu bibis celana. Misalnya begitu. Kemudian ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu buat bereskan. Yang keempat teman, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak bantu maka murid akan kecewa dengan kata, saya pikir ibu atau bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Contoh, seperti kelas 5, ketika dengan wali kelasnya karena merasa sudah sangat dekat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh gurunya mereka mau mengikuti. Tapi ketika guru tersebut tidak masuk dan digantikan guru lain, murid-murid itu akan membangkang. Bukan wali murid saya, bukan guru saya, seperti itu. Keempat, monitor atau pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, ayo ingat peraturannya apa? Atau kesepakatan gimana di kelas? Atau apa yang udah kamu lakukan? Nah, kalau kamu nggak hafal, konsekuensinya kemarin apa? Oh bu, saya nggak hafal kalian, jadi saya mau bersihin WC. Dia masuk ke sini. Terakhir yaitu monitor atau pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ada penilaian sikap ya Bapak Ibu. Kemudian posisinya akan menggunakan stiker, strip catatan atau daftar cek.
Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer terakhir. Posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di mana manajer murid diajak menganalisis kebutuhannya dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan pembuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini di kelas? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terakhir, kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki hal ini atau tidak mengulangi kesalahan tersebut? Tugas seorang manajer mengatur perilaku seseorang. Kita bimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Sekarang mari kita mencoba membedakan 5 posisi kontrol dalam sebuah angket yang berisi pernyataan-pernyataan. Silakan tentukan pernyataan tersebut masuk ke dalam posisi kontrol yang mana pada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini apakah dia masuk teman atau pemantau atau manajer atau penghukum? Penghukum, kemudian ada pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Itu diibaratkan ibu ngomong seperti bapak ibu ngomong seperti itu, berarti dia berhukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu tadi. Dia posisi dia di mana? Oke, kawan. Itu ada di bawahnya kalau lupa Bu. 1 penghukum, 2 buat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya, angka saja juga tidak apa-apa. Kan di bawahnya sudah ada itu penjelasan. Terima kasih. Restitusi segitiga restitusi. Restitusi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Bosen tahun 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk memecahkan masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dalam Charleston Blossom tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku itu menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai atau mereka yakini. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol. Pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid melakukan sebuah kesalahan, guru akan menanggapi dengan cara yang mungkin akan membuat murid mengevaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan, memperbaiki kesalahan mereka, dan mendapatkan kembali harga dirinya.
restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu tanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, tetapi juga memilih untuk belajar dari pengalaman dan pilihan yang lebih baik dari waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga bagi hidup mereka. Segitiga restitusi di sini kamu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ada 3. Pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3 yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti stability identity, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kemudian validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakan mereka, kita akan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka dengan sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan si belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mari mencoba. Silakan bentuk kelompok dari beberapa orang dan praktikkan segitiga restitusi dengan kasus di bawah ini. Di sini ada 6 orang, Bu, jadi 3-3. Saat jam istirahat, skenarionya Siti dipanggil oleh wali kelasnya. Jadi di sini ada yang menjadi Siti dan ada yang menjadi wali kelasnya. Karena Ibu Singgi memanggil Ibu Singgi memanggil Siti karena Ibu Singgi melihatnya mencontek saat ulangan. Hal itu dirasa aneh oleh Ibu Singgi karena Siti merupakan murid yang pandai. Silakan, Bu. 2 peran, jadi 3 kelompok ya, 2 aja. 2 saja. Oh, 1 untuk observer, 1 untuk menilai. Ada yang menjadi Ibu Siti dan ada yang menjadi murid Siti dan ada yang menjadi Ibu Singgi. Nah di sini menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti melakukan hal tersebut ada alasannya. Kenapa? Kemudian setelah dijawab berarti
kembali bertanyakan, apakah ada upaya atau cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dengan lebih baik selain cara yang salah tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Coba keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kalau seandainya anak tadi melakukan kesalahannya buang sampah sembarangan, apa keyakinannya menjaga kebersihan? Jangan, kalimatnya lebih positif bukan negatif. Jadi bukan tidak boleh buang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi upaya si anak tersebut kira-kira apa lagi sih supaya bisa menjadi memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Silakan Bu. Iya. Ada yang jadi Siti dan ada yang jadi Cindy. Ada yang jadi observer, mana yang nanti observernya, mana dilihat, yang praktek, mana yang belum dilakukan. Jawaban soal-soal yang diberikan Ibu Guru. Saya akan bersedia belajar untuk lebih baik ke depan. Oh ya, terima kasih anak ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti misalnya media pembelajaran ataupun yang lain yang kamu butuhkan setiap malam ataupun setiap harinya? Ibu, saya juga selain membuka buku belajar dari sekolah, saya juga sering membuka pelajaran di HP karena diarahkan ibu saya selain membuka HP untuk melihat game atau apa, saya juga disarankan dan diperiksa ibu saya untuk membuka tentang pembelajaran atau belajar di HP. Nah, kayak gini loh Siti, selama ini kita sudah mempunyai kesepakatan kelas yang telah kita yakini, dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati selama pembelajaran di kelas 5 ini. Kesepakatan kelas yang sudah kita tentukan adalah tentang kejujuran, tidak boleh menyontek. Saya sudah melanggar itu Ibu Guru. Oh ya Siti, apa ya? Kamu kan selama ini mempunyai cita-cita apa? Dari kecil sampai kelas 5 ini pasti sudah terpikirkan oleh kamu bahwa kita mempunyai cita-cita. Siti pasti mempunyai keyakinan. Dan kamu ini menjadi orang yang seperti apa menurut Siti sendiri? Ya, Siti, kamu ingin menjadi apa? saya akan melakukan lebih baik lagi dan saya tidak melakukan menyontek lagi. Iya, terima kasih Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak terus pada Bu Aliza dan ibunya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, untuk selanjutnya kelompok yang kedua saya persilahkan. Ya, baik Bu, ya. Ayo. Macam dia tega mau air desi macam lain. Berdiri lah. Karena. Ya, namanya Siti. Siti. Kamu Siti dia? Ya, namanya Siti. Bapak kamu tahu alasannya kenapa ibu panggil depan? Iya tahu karena saya tadi nyontek. Jadi merasa melakukan sebuah kesalahan. Ya saya merasa bersalah. Saya mohon maaf ya Bu. Oke, karena setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin pada selama ibu menyadari, tapi ibu pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tadi alasan kamu mencontek kenapa? Kemarin saya ikut pengajian ibu saya, terus pulangnya kemalaman Bu dan akhirnya lupa nggak belajar. Kamu sudah mencontek, sudah mengakui sebuah kesalahan. Kira-kira menurut kamu adakah sih cara yang lebih efektif selain mencontek dalam mengerjakan soal tadi? Tidak Bu, karena saya udah bingung sekali Bu mau mengerjakan bagaimana, makanya saya ambil inisiatif kepada teman saya Bu. Menurut kamu kesalahan yang kamu lakukan apakah itu ada di keyakinan kelas kita selama ini? Ada Bu. Yang mana?
tentang kejujuran Bu. Oke, tentang kejujuran. Sudah merasa? Ya, saya merasa bersalah Bu karena saya sudah tidak jujur, sudah melanggar peraturan yang ada di kesepakatan kelas kami. Oh, oke. Upaya apa lagi sih yang ingin kamu perbaiki dalam diri kamu untuk kedepannya? Saya berusaha walaupun sudah malam saya tetap belajar supaya besok saya tidak merasa kesusahan untuk mengerjakan tugas dan terus berusaha sedikit tanpa mencontek punya teman saya. Oke. Untuk kesalahan kali ini dimaafkan. Jangan lupa dari untuk meningkatkan diri lagi. Iya Bu. Terima kasih. Silakan Bu. Iya. Terima kasih untuk ibu-ibu tadi sudah banyak apa sih gitu ya. Ya seperti itu gambarannya memang kita menstabilkan identitas di mana anak yang sudah merasa gagal dengan melakukan kesalahan itu kita buat tidak tetap dalam kegagalan, kemudian kita validasi kesalahannya dan kita mencarikan solusi untuk memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya. Ya, udah di sini. Tutup dong. Ini tuh benar. Ya, sekian pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa kita lanjutkan di ruang lain untuk berdiskusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Dwi Marinasari atas pemaparannya. Oke, jadi demikian untuk diseminasi kegiatan budaya positif yang semoga nantinya penerapannya bisa kita terapkan masing-masing di kelas kita. Bahwasanya di sini kita bisa tarik kesimpulan budaya positif adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak. Jadi bahwasanya jika kita terapkan budaya positif di kelas kita masing-masing, efeknya akan panjang dalam waktu beberapa tahun. Jadi tidak serta-merta kita bentuk hari ini besok akan jadi atau lusa akan jadi atau 1 bulan akan jadi, tapi prosesnya memang memerlukan jangka waktu yang panjang. Dan di sini di setiap anggota sekolah memiliki peran dalam menciptakan dan mempertahankan budaya ini. Jadi seluruh warga sekolah, baik guru, murid, komite, kepala sekolah dan lain-lainnya itu sangat berperan dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, dengan komitmen bersama kita bisa mencapai lingkungan belajar yang lebih baik dan menyenangkan. Jadi harapannya di sini setelah mengetahui berbagai budaya positif yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat merubah cara kita terhadap peserta didik, baik itu dalam pemecahan masalah maupun dalam penerapan restitusi tadi yang sudah kita coba contohkan. Jadi harapannya kita dapat bersama-sama membangun sekolah untuk merubah ke yang lebih baik. Oke, terima kasih dari kami. Saya atas nama Nova Setiawan dan Ibu Dwi Marinasari mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.